Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Hidayat, NIM E100210108. Saya mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mendeskripsikan batuan mineral yang saya temui di daerah Gunung Kidul. Ciri sifat fisik mineral batuan halite, warnanya agak kekuningan, ceratnya putih, kilapnya kaca, kekerasannya 2,5, transparansi, pecahannya konkoidal, belahannya sempurna, berat jenis 2,1. Rumus kimianya NaCl. Kegunaan sebagai pembuatan asam hidrofluorik, ramuan, obat diet, bahan optik. Sifat fisik kristal, sistem kristal isometrik, bentuk kristal kubik, aksial rasio A sama dengan B sama dengan C. Dimensi sudut A sama dengan B sama dengan Y sama dengan 90 derajat. Penamaan HMS 4/M 3/2/M. Parameter A banding B banding C sama dengan 1/3/3. Proses pembentukan dibentuk karena proses eksogen melalui pengeringan danau yang mengandung garam atau tempat lain yang mengandung air garam, atau terbentuk dari hasil presipitasi air laut secara primer langsung dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Juga merupakan hasil presipitasi pada endapan sedimen seperti lempung. Halite umumnya dikenal sebagai garam batu, adalah suatu jenis garam bentuk mineral alami dari natrium klorida atau NaCl. Halit membentuk kristal isometrik. Mineral ini biasanya tak berwarna atau putih, tetapi dapat juga berwarna biru muda, biru tua, ungu, merah muda, merah, jingga, kuning, atau abu-abu tergantung jumlah dan jenis ketak murnian yang ada. Keterjadian umumnya dengan deposit mineral evaporit lainnya seperti beberapa sulfat, halida, dan borat. Halit terdapat di lapisan mineral evaporit, batuan sedimen yang luas, yang dihasilkan dari pengeringan danau, layah, dan laut tertutup. Lapisan garam bisa setebal ratusan meter dan meliputi area yang luas di Amerika Serikat dan Kanada. Lapisan bawah tanah yang luas terbentang dari cekungan Appalachian di barat New York melalui sebagian Ontario dan di bawah sebagian besar lembah Michigan. Deposit lain berada di Ohio, Kansas, New Mexico, Nova Scotia, dan Saskatchewan. Tambang garam Keura adalah deposit besar halit di dekat Islamabad, Pakistan. Di Inggris ada 3 tambang, yang terbesar di Winsworth, Cheshire, menghasilkan rata-rata ratusan juta ton per tahun. Kubah garam adalah diapir vertikal atau massa garam seperti pipa yang pada dasarnya diperas dari dasar lapisan garam oleh mobilisasi karena barat batuan di atasnya. Kubah garam mengandung anhidrit, gypsum, dan belerang natif selain halit dan sulfit. Mereka umum di sepanjang pantai Teluk Texas dan Louisiana dan sering dikaitkan dengan deposit minyak bumi. Jerman, Spanyol, Belanda, Rumania, dan Iran juga memiliki kubah garam. Gletser garam ada di Iran yang gersang, di mana garam telah menembus permukaan pada ketinggian dan mengalir menuruni bukit. Pada semua kasus ini, halit dikatakan berperilaku seperti reid. Halit yang berisi alur tidak biasa ungu berserat ditemukan di Prancis dan beberapa tempat lainnya. Kristal halit yang disebut kristal Hopper tampaknya adalah kerangka dan batu khas dengan adanya tepi dan tekanan berbentuk anak tangga di permukaan, atau lebih tepatnya di dalam setiap permukaan kristal. Dalam lingkungan pengkristalan cepat, tepi-tepi batu tumbuh lebih cepat daripada pusatnya. Kristal halit terbentuk dengan sangat cepat di beberapa danau yang cepat menguap sehingga menghasilkan artefak modern bersalut atau berkerak kristal halit. Bunga halit adalah
stalaktit langka dari serat-serat keriting halit yang ditemukan di gua gersang tertentu di dataran Nullarbor, Australia. Stalaktit dan kerak halit juga dilaporkan di tambang halit. Sering digunakan baik di rumah tangga maupun kota untuk pengelolaan es. Oleh karena brine atau larutan air garam memiliki titik beku lebih rendah daripada air murni. Penambahan garam atau air asin pada es yang mendekati suhu 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit akan menyebabkan meleleh. Efek ini disebut depresi titik beku. Adalah umum bagi pemilik rumah di iklim dingin untuk menyebarkan garam ke trotoar dan jalan masuk ke mereka setelah badai salju untuk melelehkan es. Tidak perlu menggunakan begitu banyak garam sehingga es benar-benar meleleh. Sejumlah kecil garam saja akan melemahkan es sehingga mudah dilepas dengan cara lain. Selain itu, banyak kota akan menyebarkan campuran pasir dan garam di jalan selama dan setelah badai salju untuk meningkatkan traksi. Selain pencairan es, garam batu kadang-kadang digunakan di pertanian. Contoh dari hal ini adalah untuk menginduksi tekanan garam untuk menekan pertumbuhan tahunan ilalang dalam produksi gambut. Garam juga digunakan secara ekstensif untuk memasak sebagai penambahan rasa dan untuk mengawetkan berbagai jenis makanan seperti bakon dan ikan. Potongan yang lebih besar bisa digiling di garam atau ditaburkan pada makanan dari pengocok garam sebagai garam meja. Saya temukan di daerah Gunung Kidul. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.